Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhan nasu qad ja'akumul haqqu mir rabbikum فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. Sadaqallahul azim. Para pemirsa RTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali dalam rangka mempelajari kitab suci Al-Quran dengan kacamata ulumul Quran, di mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pelajaran khusus terkait dengan panggilan Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia, yaitu terkait ayat-ayat yanida, khusus panggilan ya ayyuhan nas, wahai seluruh umat manusia. Melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dimulai dengan kata qul, katakanlah wahai Rasulullah yang mulia, ya ayyuhan nas, wahai seluruh umat manusia, qad ja'akumul haqqu mir rabbikum, sungguh telah datang kebenaran dari Tuhan kamu semua, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW bahwa telah datang kepada kamu semua kebenaran dari Tuhanmu. Melalui ayat ini satu sisi kembali kita diingatkan bahwa kita sebagai manusia yang menjadi barometer, yang menjadi juklak kehidupan kita, yaitu surah Al-Baqarah ayat 83, surah An-Nisa
ayat 36 bahwa kita sebagai manusia makhluk sosial, yaitu anas, setelah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kepada kita semua agar berbuat kepada kedua orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Kemudian kita berbuat baik kepada keluarga dekat kita. Kita berbuat baik kepada orang-orang yatim, berbuat baik kepada orang-orang miskin, dan kita pun diperintahkan agar berbicara kepada sesama manusia dengan perkataan-perkataan yang baik, yang indah, yang bermanfaat. Kemudian pada surah An-Nisa ayat 36 juga diberikan informasi bahwa kita pun harus berbuat baik kepada tetangga dekat, tetangga jauh, juga teman-teman sejawat. Ini sebagai juklak kehidupan kita sebagai manusia. Nah, kemudian pada ayat ini diberikan informasi bahwa kebenaran itu telah datang, yaitu berupa kitab suci Al-Quran dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diberikan penjelasan, faman ihtada fa innama yahtadi li nafsi. Barang siapa yang mendapatkan petunjuk atau mengikuti petunjuk kitab suci Al-Quran, maka petunjuknya adalah untuk dirinya sendiri. Dalam konteks ayat ini diberikan informasi kepada kita semua sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang bertakwa, sebagai muslim yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjadikan kitab suci Al-Quran sebagai petunjuk hidup kita. Karena berbagai macam ayat Al-Quran memberikan informasi bahwa kehidupan manusia tanpa kitab suci Al-Quran di dalam kegelapan-kegelapan yang berlapis-lapis. Ini memberikan informasi kepada kita. Artinya supaya kita hidup ini dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala, mau tidak mau maka kita kembali kepada kitab suci Al-Quran. Bahkan Al-Quran itu sebagai petunjuk bukan hanya memberikan petunjuk, tetapi sekaligus mengantarkan tujuan hidup kita. Bagaimana agar hidup kita sukses? Bagaimana agar kita hidup bahagia? Bagaimana agar hidup kita penuh dengan ketenangan, penuh dengan ketentraman? Ini tentunya sebuah pijakan buat kita semua. Karena tidak ada manusia itu yang mempunyai cita-cita, oh hidupnya pengen sengsara, hidupnya pengen kesulitan, kesusahan. Tetapi semua menginginkan kebahagiaan, kesuksesan, bahkan bukan hanya di dunia tetapi sampai akhirat. Nah, melalui kitab suci Al-Quran ini Allah memberikan petunjuk dan langsung mengantarkannya kepada tujuan hidup. Dan tujuan hidup itu diantaranya adalah untuk mencapai ridho Allah, untuk mendapatkan ampunan Allah, untuk mendapatkan rahmat kasih sayang Allah, juga untuk mendapatkan surganya. Nah, tanpa merujuk kepada kitab suci Al-Quran, semua tidak akan kita temukan. Sehingga ayat ini memberikan nasihat buat kita semua agar hidup kita penuh dengan petunjuk-petunjuk, penuh dengan bimbingan-bimbingan. Maka marilah kita kembali kepada kitab suci Al-Quran. Kemudian juga diplop, yaitu ayat selanjutnya, wa man dhalla fa innama yadillu alaihi. Dan barang siapa yang mendapatkan kesesatan, menempuh jalan sesat, sesungguhnya kesesatan itu kembali kepada dirinya, akan mencelakakan dirinya. Dalam arti, kalau kita sebagai umat Islam hanya mengaku saja Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, tetapi kita tidak kembali kepada Al-Quran, maka kita dipastikan dalam kesesatan, dalam kesulitan, dalam kesengsaraan. Ini memberikan informasi, bahkan Rasulullah SAW juga tidak memberikan jaminan kepada kita secara khusus, ya, wa ma ana alaikum biwakil. Tetapi Rasulullah adalah bertugas menyampaikan kitab suci Al-Quran kepada kita semua. Maka barang siapa yang mengikuti Rasulullah, maka dia termasuk orang yang mendapatkan petunjuk. Dan sebaliknya, barang siapa yang tidak mengikuti
sunnah Rasulullah, maka berarti orang tersebut dalam kesesatan. Kemudian dilanjutkan wattabi ma yuha ilaik, dan ikutilah apa-apa yang diwahyukan kepada engkau wahai Rasulullah, wasbir hatta yahkumallah, dan bersabarlah sehingga Allah yang memutuskan. Wa huwa, dan dia Allah khairul hakimin, sebaik-baik hakim, hakim yang terbaik. Dalam konteks ini satu sisi bahwa Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengikuti apa-apa yang diwahyukan kepada Rasulullah, dan tentunya ya 100% Rasulullah mengikuti wahyu yang Allah berikan kepadanya. Nah, kita pun tentunya yang menginginkan agar kita hidup bahagia, agar kita hidup sukses, agar hidup kita penuh dengan ketentraman, dengan kenyamanan, maka kita pun mengikuti, mencontoh jejak baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu bagaimana agar kita mampu mengkondisikan waktu yang Allah berikan kepada kita semua, yaitu pertama adalah bagaimana agar kita menjalin hubungan dengan Allah dengan sebaik-baiknya, itu melalui ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya dalam melaksanakan ibadah salat, baik salat wajib maupun salat sunnah. Kemudian zikir dengan memperbanyak istighfar, membanyak baca solawat, membaca zikir tawaf, ya. Kemudian ketika datang Ramadan, kita melaksanakan som Ramadan dengan penuh kesempurnaan. Ketika datang ibadah haji, kita pun melaksanakan ibadah haji dan umroh. Inilah ada beberapa poin yang harus kita jalin dalam rangka mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kitab suci Al-Quran ini. Kemudian tentunya karena kita sebagai makhluk sosial, sebagai anas, kita pun berupaya agar kita menjalin hubungan dengan sesama manusia, khususnya dengan keluarga kita, dengan saudara kita, dengan kawan-kawan kita. Kita penuh dengan keharmonisan. Sebagai juklaknya adalah bagaimana agar kita menjadi orang baik. Kemudian kita pun berupaya agar kita mampu menebarkan nilai-nilai kebaikan kepada lingkungan kita, kepada masyarakat kita. Dan insya Allah tentunya tujuan hidup kita betul-betul melalui pemahaman ayat ini akan lebih terarah. Bahkan itu menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, sebagai petunjuk menuju ridho Allah, menuju ampunan Allah, menuju rahmat Allah dan surganya. Mudah-mudahan kita semua, para pemirsa RTP yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat memahami ayat ini, yaitu surah Yunus, ya, ayat 108-109 dalam kehidupan kita, sehingga benar-benar kita menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup kita. Mudah-mudahan kita berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebaikan kepada kita, kesuksesan kepada kita semua, dan insya Allah ketika menghadap Allah, Allah memberikan curahan rahmatnya, ampunannya, kelak dimasukkan ke dalam surganya dan ridhonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.